صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله من العاصين والعقبى إلهي نافس القربى من العاصين والعتبى وكل بنية ووباء يا أهل البدر يا الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة بالبر بلا عدل ولا حصر وصل على النبي المرء بلا عدل ولا حصر وآل سادة الغر بأهل البدر يا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'ati wa zajrana an ma'siyati. Asyhadu an la ilaha illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Hadratan mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, guru kita yang mulia Al-Wali Abuya Ayahanda Ki Haji Biran Syamsuri, beri doa untuk beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat wal afiat. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan Majelis Ta'lim As-Salmaniyah Kanda Haji Khairul Mustaqim Dausalah Hajjah Neneng Garcia, beri doa untuk beliau dan keluarga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus panjangkan umur untuk setiap para salawat beriring salam, semoga selalu tercurah limpahkan ke haliman junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shalli wa sallim. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim. Berkat izin perkenannya, limpah rahmat karunia nikmatnya kepada kita bersama, alhamdulillah malam hari ini kita bisa hadir bersama di Majelis As-Salmaniyah yang dipimpin oleh Haji Khairuddin bersama istrinya Saudara Heri Garcia. Mudah-mudahan Allah berkenan tetap mempertahankan majelis ta'lim ini. Kita awali pertemuan kita dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan khususnya untuk penyusun pengarang kitab ini, yaitu Syekh Zainuddin bin Ibrahim bin Zainuddin Al-Maidani. Alhamdulillah fi dhurrihi wa nafa'na bi'ulumihi dzarain. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita hadiahkan juga untuk semua masyayikh kita, guru-guru kita yang lainnya, orang-orang tua kita, kerabat kita, orang pada umumnya, dan khususnya al-waqsa fi hadzal bait, fi hadzal majlis yang tadi sudah disebutkan nama-namanya. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala kesalahan, kekhilafan dan dosa-dosanya. La dunia bil solehah hadratul habib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaikhulahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Qala Abu Hanifah, berkata oleh Imam Abu Hanifah, ya juzu boleh daf'uz zakati, memberikan zakat, ila man yamliku, kepada orang yang memiliki dunan nisobi, yang kurang dari 1 nisob. Wa ingkana, dan meskipun adanya dia itu sofihan, sehat badannya, muktasiban, yang punya usaha, lakin la yahillus su'al, tetapi dia tidak halal meminta, liman kana lahu qutu yaumihi, bagi orang kana lahu, yang adalah dia itu memiliki qutu yaumihi, makanan pokok hari itu. Wallahu a'lam. Dari situ ya, wafajah nanti. Jadi Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala berpendapat bahwa orang yang tidak mempunyai harta atau kurang hartanya dari 1 nisab untuk membayar zakat, kan kalau sudah 1 nisab haul baru bayar zakat. Kalau belum haul dia belum wajib zakat. Kurang nisabnya juga tidak wajib zakat. Ya, seperti perdagangan dan sebagainya, atau sekitar 85 gram emas, ya 20 kali 4,5, jadi 85 gram. Nah itu 85 gram, itu wajib zakat. Orang dari 80, cuma 80 saja, ya, atau kurang dari itu, maka panitia zakat boleh memberikan zakat kepadanya. Jadi panitia zakatnya, dia sendiri nggak boleh minta, dianya nggak boleh minta, tapi panitia zakat sah kalau memberikan zakat kepadanya sebagai mustahiqu az-zakat, sebagai mustahik, ya bisa menerima zakat, boleh. Tapi dia sendiri tidak boleh meminta, tidak boleh minta. Dan tidak boleh juga orang yang mempunyai makanan pokok untuk hari itu minta, tidak boleh. Ya walaupun dia pas-pasan makan orang pokoknya berapa, 1 liter atau 2 liter, dia punya 2 liter untuk makan hari itu, yomi, maka dia tidak boleh meminta. Tapi kalau ada yang beri gimana? Ya terima aja. Kalau ada orang yang memberi, ya terima aja. Itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ditolak. Maaf, saya masih punya makanan. Ya, tidak perlu ditolak. Boleh diterima. Wa akhraja al-Bukhari, dan mengeluarkan hadis oleh Imam Al-Bukhari an Umar radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar radhiyallahu
idza ja'aka min hadzal mal, apabila datang kepadamu dari harta ini. Harta apa nih? Harta zakat. Ya, kita orang mampu, orang kaya, punya pekerjaan, sehat. Ada orang datang kita memberi zakat, di mana tuh? Gitu. In hadzal mal syai'un, jika datang kepadamu dari harta ini sesuatu, wa anta ghairu musyrifin, padahal engkau itu bukan pengawas, bukan panitia zakat, bukan amil zakat, musyrif, sana bukan, walasa ini, dan kamu juga tidak minta-minta, tidak. Fakhudhu, maka ambillah harta itu. Wa mala fala tabi' nafsi, dan sesuatu yang tidak pantas maka jangan kau ikuti hawa nafsumu. Jadi kita mampu sofihan muktasiban, bukan amil, tidak minta-minta. Ada orang datang ke rumah kita mengetuk pintu memberi zakat, lah terima, ya. Kecuali kalau kita minta itu nggak boleh, haram. Kalau nggak minta, dia datang sendiri, ja'aka min hadzal mali syai'un, itu boleh diterima, itu halal. Jadi boleh menerima dengan syarat kita tidak meminta-minta. Wasyaikhani, meriwayatkan hadis oleh Imam Bukhari Muslim, an Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya Aisyah, wahai Aisyah, man a'taki, barang siapa telah memberikan kepadamu, bi ghairi mas'alatin, dengan tanpa meminta-minta, fa'balihi, maka terimalah dia. Fa inna ma huwa rizqun, hanyalah dia itu merupakan rezeki, arradallahu ilaiki, yang telah melapangkan kepadanya oleh Allah, ilaiki, kepadamu. San baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim kepada Siti Aisyah, andai kata ada orang datang kepadamu memberikan harta zakat tanpa meminta, syarat itu tidak minta-minta, datang sendiri kasih harta zakat, ya, langsung tak beri, terima itu. Itu adalah rezeki yang Allah lapangkan kepadamu. Jadi yang penting syaratnya itu jangan meminta-minta, apalagi kalau mintanya dengan mudah, memaksa, gitu, rengek-rengek, tidak perlu guling-guling. Wa Tirmidzi, diriwayatkan hadis oleh Imam At-Tirmidzi, man sana'a ilaihi ma'ruf, man sana'a, barang siapa yang melakukan, berbuat, ilaihi, kepadanya, ma'rufun, oleh perbuatan ma'ruf, man suni'a ilaihi ma'ruf, ma'rufun ya, bukan ma'rufan. Barang siapa yang berbuat, melakukan, ilaihi, kepadanya, ma'rufun, oleh ma'ruf, man suni'a, barang siapa yang diperlakukan ilaihi, kepadanya, ma'rufun, perbuatan ma'ruf, artinya orang yang
diberi kebaikan oleh orang lain. Jadi orang yang diberi kebaikan oleh orang lain. Orang lain datang kepada kita memberikan kebaikan. Suni'a ilaihi ma'ruf. Ya. Kemudian kita mengatakan kepadanya, ya. Faqala, maka dia berkata, lifa'ilihi, kepada orang yang melakukannya, jazakallahu khairan, mudah-mudahan memberi balasan kepada Allah khairan, akan kebaikan. Ucapan itu faqad ablagha fis sana, sungguh telah sangat dalam memuji. Artinya pujian yang cukup lumayan. Artinya ketika ada orang berbuat baik kepada kita, ya, apa saja, memberi pertolongan, memberi bantuan, ya. Kemudian kita ucapkan kepadanya jazakallahu khairan. Ucapan ini sudah cukup, sangat baik, ablag, ya, sangat asyad, ya, ini sangat asyad sana dalam memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Ibnu Majah, diriwayatkan hadis oleh Ibnu Majah, inna Allah yabghadu sa'ilal mulhif ay al-mulih, al-hifa al-mulihha. Nah, ini Ibnu Majah menjelaskan bahwa sesungguhnya dalam hadis Ibnu Majah terangkan bahwa sesungguhnya Allah murka, marah, sa'ilah, kepada orang yang minta-minta, mulhifa, dengan memaksa, al-mulihha, dengan merengek-rengek, minta. Ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Murka, Allah marah pada orang meminta dengan cara yang memaksa, dengan merengek-rengek gitu. Ya, enggak pergi-pergi dari pintu gini aja. Ya, doprok ada di situ. Ya. Wa Tabarani, diriwayatkan hadis oleh Imam Tabarani, mal'unun, dilaknat ayat tertu min rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah mal'un. Mal'un artinya tertu an rahmatillah, artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mal'un? Man sa'al biwajhillah, orang yang meminta-minta dengan mengatasnamakan Allah. Ya, Allah katakan, karena Allah berilah aku, berilah sedekah untukku karena Allah. Itu yang dimaksud. Orang ini membawa-bawa nama Allah dalam meminta sedekah. Gitu. Meminta sedekah, bawa-bawa nama Allah. Ini orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang minta kan nggak perlu ngomong juga, asalkan ada begitu udah orang ngerti. Isyarat begitu, ya. Nggak perlu ngomong kasih saya dalam sedekah, nggak perlu ngomong begitu, ya. Orang udah paham. Wa mal'unun, dan dilaknat pula, dijauhkan dari rahmat Allah pula, man su'il, jadi sebaliknya, diwajibkan orang yang diminta karena Allah.
orang diminta karena Allah, tsumma mana'a sa'ilahu, kemudian dia menolak kepada orang yang memintanya. Jadi ada orang meminta kepada kita dengan membawa-bawa nama Allah, itu orang itu dilaknat. Tapi kita harus memberi. Kalau kita tidak memberi, kita dilaknat juga. Iya. Kalau memberi apa? Iya, kalau kita tidak memberi, itu kita dilaknat juga. Jadi kita wajib memberi. Bawa nama apa? Karena membawa Allah tadi. Jadi orang yang meminta-minta kepada kita dengan membawa Allah, kita wajib memberi kepadanya. Kalau kita tidak mau memberinya, maka kita termasuk orang yang dilaknat juga. Kecuali di sini ada kecuali malam yas'al mujran au fuhshan au amrun qabihan, selagi ia tidak meminta sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang keji, sesuatu yang mungkar. Ya, kalau mintanya meminta atas nama Allah, tapi yang diminta itu sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang haram, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak terlaknat kalau tidak memberinya. Ya. Tolong, saya udah 2 hari nih nggak ketemu Arab. Iya. Nggak minum minuman ini, ada puyeng ini. Demi Allah kasih saya uang. Nah ini bawa-bawa nama Allah, tapi mintanya sesuatu yang tidak baik. Kita boleh menolaknya. Dan kita tidak mendapat laknat. Gitu. Tapi kalau yang diminta itu baik-baik saja, sesuatu yang wajar gitu ya, maka kita wajib memberinya. Jadi kalau umpamanya dia ngomong, ya Mas, tolong dong berikan sedekah untuk saya mau berobat nih, kurang uang ini. Tapi kemudian setelah dikasih ternyata tidak untuk berobat. Ya, demi Allah lagi. Ya. Itu tanggung jawab dia. Ya, kita sudah ngasih. Ya, artinya kasih itu semampu kita lah gitu ya. Ya, tidak harus semua kita kasih. Gitu. La yaliku. Ya, artinya suatu yang tidak pantas gitu. Wa yuhtamalu, dan ditanggungkan annahu yuradu ma lam yas'al su'alan qabihan bi kalamin qabihin. Itu sesuatu yang ia tidak minta sesuatu yang buruk dengan ucapan-ucapan yang buruk. Jadi orang minta juga kadang-kadang caranya nggak benar, ya, dengan kasar. Gitu. Artinya kita boleh tidak memberi kalau ada orang minta dengan cara yang kasar, gitu. Cara yang tidak baik, sesuatu yang diminta tidak baik dan dia caranya juga tidak baik. Gitu. Itu boleh kita menolaknya walaupun dia membawa-bawa nama Allah. Kita tidak terkena malhum. Iya, apalagi ngancem-ngancem. Wa Ahmad, dan meriwayatkan hadis oleh Imam Ahmad, ala ukhbirukum bisyarril bariyah, maukah aku beritakan kepada kalian semua bisyarril bariyah, dengan seburuk-buruk manusia. Qalu, mereka berkata, bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Qala alladhi yas'al billahi, alladhi yus'al billahi wa la yu'ti. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang meminta dengan atas nama Allah, dia tidak mau memberi. Itu paling buruknya
jadi sudah malpun tadi, ditambah lagi lebih buruk lagi. Ya, masalah bohong itu tinggal kita ya, jadi bohong apa tidak gitu. Kalau ya kayaknya bohong ya orang, ya mohon maaf saja lah gitu. Ya, artinya kan orang kadang-kadang memang bohongnya itu udah masyhur. Ada orang yang masyhur bohongnya itu nyohor gitu. Ada kesana bohong, kemari bohong gitu. Itu memang ada yang seperti itu, yang dibuat, iya, yang dibuat pekerjaan. Iya, iya, seperti ya mohon maaf, seperti orang-orang non-muslim yang masuk Islam disebut mu'alaf. Ya, itu diantaranya adalah akan menjadikan sertifikat masuk Islamnya itu sebagai modal untuk keliling dunia. Ya, keliling Indonesia untuk minta saya mu'alaf gitu. Ya, kita di MUI itu ada namanya pembinaan mu'alaf. Di antara mu'alaf kita ada yang begitu. Ya, pengurus-pengurus ngirim dia. Assalamualaikum, sehat Pak Kiai. Alhamdulillah, tolong kalau ada transfer 100.000 aja. Masya Allah gitu. Dan sering, bukan hanya 1-2 kali gitu. Iya, langganan. Dan orangnya kadang-kadang tidak di sini, di Kalimantan, Sumatera, orangnya tuh PA doang sama nomor rekening. Jadi ada memang ada orang-orang yang nyohor bohong itu. At-Tabarani meriwayatkan hadis oleh Imam At-Tabarani, ala uhadditsukum, maukah kamu aku berikan hadis kepada kamu anil Khadir, tentang Nabi Khidir. Ini panjang nih, sampai habis, sampai baru sore. Kita baca seadanya aja ya. Iya. Semenit lagi bisa malah. Iya, kita baca aja sedikit tentang kisahnya Nabi Khidir. Ya, ringkasnya begini, Nabi Khidir dengan orang hamba sahaya mukatab. Hamba sahaya mukatab itu seorang hamba yang punya perjanjian dengan majikannya mengumpulkan sejumlah uang, kalau sudah sampai target dia bebas. Mukatab ketemu di pasar Bani Israel. Jadi ringkasnya gitu aja. Ketemu di pasar Bani Israel. Kemudian orang ini marahi Nabi Khidir, ya, dengan nama Allah dia minta. Nah, terus akhirnya kata Nabi Khidir, demi Allah, saya tidak punya apa-apa untuk saya berikan kepadamu. Marah orang ini. Sampai itu saya lihat orangnya baik, mukanya jernih, samahah gitu ya. Saya meminta kepadamu atas nama Allah, tapi kamu tidak memberi. Demi Allah, saya tidak punya apa yang untuk aku berikan kepadamu, kecuali kalau engkau mau mengambil saya, kau jual saya ini. Iya, benar nih. Iya. Jadi Nabi Khidir dijual oleh hamba sahaya tadi. Dibawa ke pasar 400 dirham. Harganya. Jual. Ya, jadi Nabi Khidir jadi budak. Nyamar. Bukan nyamar, orang dijual sama budak tadi. Jadi dia jadi budak. Budaknya orang. Tapi dia selama 40 hari itu tidak diapa-apain oleh orang yang punya rumah itu. Gitu. Didiemin aja. Akhirnya ngomong, "Loh, Tuhan, sampean kan membeli saya ingin mencari keuntungan dari saya, tenaga saya kayak apa kayak gitu. Suruh apa saya ini? Enggak, saya melihat sampean udah tua, enggak ada kekuatan gitu. Udah diam saja. Enggak, saya mampu, Pak. Baiklah, kalau gitu tolong itu ada batu di depan itu menghalangi jalan. Gitu. Ya, tolong diangkat
batu itu sangat besar, tidak diangkat kecuali dengan 6 orang. Gitu. Ya Nabi Khidir, ya dengan Nabi Khidir gampang saja diangkat. Terus akhirnya kaget tuh, tuan rumah Asam, Asmal, Tawak Lakban. Ya bagus kan. Saya pikir kamu tidak kuat. Ya. Suatu saat tuan rumah ini mau pergi safar. Saya melihat saudara ini amanah. Saudara pantas merawat rumah ini. Terus kata Nabi Khidir, ya tolong juga berikan pekerjaan untuk saya. Ya baiklah kalau begitu, buatkanlah susu untuk keluarga saya selama saya pergi. Akhirnya ditinggal. Begitu pulang kaget orang itu, rumahnya dibersih bagus, mewah gitu. Gitu, bagus, masya Allah. Nah, akhirnya hamba saya yang itu memperhatikan itu juga kaget juga gitu. Akhirnya dia bertanya kepada Nabi Khidir itu. Ya, terus kata Nabi Khidir, baiklah akan saya terangkan siapa saya sebenarnya. Saya sebenarnya Khidir yang kamu kenal, yang kamu tahu, Nabi Khidir. Masya Allah, ngapa sampean mau jadi hamba? Iya, bilang saya benar-benar telah menyusahkan Bapak. Mohon maaf, jadikanlah saya ini dan keluarga saya ini apa sajalah gitu untuk menebus kesalahan-kesalahan saya. Atau ya saya membebaskan saudara dari perbudakan gitu. Pilih gitu. Kata Nabi Khidir, saya memilih bebaskan saja dari perbudakan saya ini, saya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ringkasannya seperti itu. Insya Allah akan dibaca pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang berbahagia, demikianlah insyaallah kita akan berjumpa pada materi selanjutnya di malam Rabu yang akan datang. Dan para jemaah insyaallah Bapak dimohon untuk tidak pulang karena kita nanti melaksanakan sholat isya jemaah. Demikian dari kami, Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum